Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Lima 15 nelayan asal Merauke belum dibebaskan tentara Australia, keluarga minta pemerintah bertindak. Puluhan pengusaha asli Papua berunjuk rasa di Balai Sungai Papua Selatan menuntut transparansi lelang proyek. Judi online merambah ke polisi, Kapolres Mapi bertindak tegas. Keluarga nelayan asal Merauke yang tertangkap memasuki perairan Australia meminta pemerintah membebaskan anggota keluarga mereka yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Australia. Mereka sangat sedih karena diliputi ketidakpastian tentang nasib anggota keluarga mereka. Perkampungan nelayan di Kampung Tengah terlihat sepi setelah warga mendapat informasi rekan mereka tertangkap. Sebagian besar nelayan yang tertangkap berasal dari kampung ini. Milda, istri salah satu nelayan yang tertangkap, mengaku cemas setelah menerima kabar suaminya, Rudi, nahkoda kapal motor Nurlela 5, tertangkap. Ia berharap pemerintah membantu memulangkan dia. Ini ibu sudah nggak pernah komunikasi dengan suami? Belum. Dari kapan nggak komunikasinya? Tidak pernah komunikasi, cuma dengar kabar aja. Oh, dari berangkat? Dari ketangkap itu belum pernah. Berangkatnya tanggal berapa Ibu keluar? Dari sini? Berangkatnya dari sini sudah sebulan lebih. Sebulan lebih ya? Sebulan lebih. Oh. Jadi ketangkapnya itu 1 hari habis lebaran. Oh gitu, baru tanggal 18. Saya ingin dipulangkan aja semua Dekon dengan ABK dengan selamat sampai di rumah. Ya. Saya harap semoga cepat pulang dan pemerintah bantu ya. Ini suaminya ibu sejak kapan jadi ABK ini? Kalau dari Cape itu sudah lama. Sebelumnya, 4 kapal nelayan Merauke tertangkap karena memasuki perairan Australia. 1 ditenggelamkan dan 1 lagi dibebaskan karena tidak menggunakan jaring ikan hiu. Sementara 2 kapal nelayan lainnya, Putrajaya 3 dan Nurlela 5, dengan jumlah keseluruhan 15 nelayan, masih ditahan pihak berwenang Australia. Tertangkapnya kapal nelayan asal Merauke di Australia bukan pertama kali terjadi. Hampir sepanjang tahun, nelayan asal Merauke kerap memasuki perairan Australia dan Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan warga yang tergabung dalam forum jasa konstruksi orang Papua berunjuk rasa di kantor Balai Sungai wilayah Papua Selatan yang terletak di Jalan Prajurit, Merauke. Mereka menuntut keterbukaan Balai Sungai karena selama ini tertutup terkait lelang proyek, sehingga orang asli Papua terabaikan atau tidak pernah mendapatkan jatah proyek. Mereka menilai kantor balai hanya memilih pengusaha tertentu untuk mengerjakan proyek sehingga merugikan kontraktor yang dikelola orang Papua. Kita bicara tentang keadilan dan kebenaran di atas tanah kita. Kita minta semacam ada edukasi, bahkan regulasi, semacam ada pendidikan untuk kami, supaya kita bisa tumbuh, kontraktor bisa tumbuh secara profesional. Artinya bahwa kontraktor anak Papua ini tidak mendapatkan jatah proyek ini, gitu betul? Iya, tidak profesional, artinya anak Papua ini dididik dengan hal-hal yang tidak profesional. Contoh umpamanya kasus begini. Kita yang kontraktor bayar pajak kepada negara, kami punya asosiasi ada, semua pajak semua kita bayar untuk negara. Kenapa kita tidak ada keberpihakan itu kepada kami? Sedangkan orang-orang yang notabene oknum ASN, oknum ini dikasih. Nah, itu yang kita protes di situ. Ini ada 25 paket semua, ini baru 12 paket. Kita minta transparansi, berpihak kita. 12 paket itu anak Papua dapat ya tidak? Anak Papua tidak jelas ini kita. Kabid Perencanaan Balai Sungai Papua Selatan, Melkior, menerima para pengunjuk rasa dan mengajak dialog. Ia berjanji akan mengecek kebenaran tuduhan tersebut. Lebih baik supaya kita berbicara dengan terbuka lagi. Di sini tentu dugaan-dugaan yang ada, saya mendukung. Bila ada dugaan-dugaan, baik PNS,
dugaan baik NRP yang tadi, juga mungkin ada kepolisian, ya. Itu mohon dicari fakta yang sebenarnya. Dan kami sebagai pemerintah tentu pasti menolak. Saya tidak tahu cara pembagian dan lain-lain, saya tidak sejauh itu. Tetapi yang saya tahu tentu ada mekanisme-mekanisme, kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang diambil oleh pembina kami, tentu saya tidak sampai di situ. Setelah mendapat penjelasan, para pengunjuk rasa pulang dan berharap pengurus balai segera menemukan solusi agar pembagian proyek lebih adil dan merata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bovendigul bisa dikatakan merupakan daerah transit narkoba. Aparat keamanan kerap menyita barang terlarang ini yang diselundupkan dari Papua New Guinea sebelum dibawa masuk untuk diedarkan di Merauke, Papua Selatan. Polisi dan Satgas TNI yang bertugas di tapal batas kerap melakukan patroli, namun sepertinya sulit mencegah penyelundupan ganja dari Papua New Guinea. AKBP Komang Budiarta Kapolres Bovendigul mengatakan anggotanya menghadapi kendala di lapangan, yakni banyak jalan tikus yang menjadi akses keluar masuk pengedar. Sementara jumlah anggota sangat terbatas sehingga sulit memantau. Kelemahannya itu perbatasannya kan luas, baru akses untuk melakukan patroli lintas batas itu sangat sulit. Mereka lebih jalan tikusnya banyak, jadi kita tutup di sini, muncul di sini. Akhirnya kita menjaring mereka masuk tanah merah dan masuk di Kalau memperketat mungkin Pak harus masuk pintu-pintu tadi Pak. Kami sudah lakukan itu dengan tim gabungan sama Satgas Pamtas, termasuk juga dari rekan-rekan tim tindak Satgas Bea Cukai. Itu kita sudah laksanakan itu. Nah, kebetulan juga minggu ini mereka masih di lapangan, masih di daerah perbatasan semua. Tidak heran Kejaksaan Negeri Merauke kerap memusnahkan barang bukti ganja karena kasus penyelundupan barang haram ini tergolong tinggi melalui perbatasan Bovendigul, Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Polres Mapi, Papua Selatan saat ini gencar memberantas perjudian online yang saat ini menjadi atensi seluruh kepolisian di Indonesia. Kapolres Mapi AKBP Kadang mengatakan ia sudah memerintahkan anggotanya untuk terus memantau perjudian online di sejumlah kawasan di Mapi, bahkan termasuk internal kepolisian. Belakangan tidak sedikit anggota polisi yang terlibat judi online, sehingga ponsel mereka terpaksa masuk pantauan polisi. Namun sejauh ini, Kapolres Mapi belum menemukan indikasi ada anggotanya yang terlibat judi online. Aplikasi ya, jadi kan kita susah untuk deteksi. Ya, kalau mungkin nanti deteksi itu kan ada ahli-ahli khusus ya, tapi untuk sementara di Mapi ini kita belum temukan. Ya, walaupun mungkin ya kemungkinan ada, tapi kan di sana kan jaringan juga ada kan. Sampai sekarang ini kita belum. Seandainya ada nanti ya pasti kami juga akan tindak lanjuti. Begitu. Pak, kalau proteksi sendiri untuk anggota Polri bagaimana Pak? Untuk anggota Polri sejauh ini belum ada yang saya lihat. Maksudnya untuk menekan jangan sampai terjadi penegasan. Ya, kalau personil ya tetap kita baik di apel maupun di kita punya grup kita sampaikan bahwa jangan sampai ada yang terlibat begitu. Sampaikan ke anggota, kemudian kami juga menyampaikan ke para kasat-kasatnya maupun kabaknya, ya setidak-tidaknya bisa memeriksa HP daripada anggota. Tapi sejauh ini belum ada ya. Indikasi begitu. Menko Polhukam mengungkap ada sekitar 5.000 rekening terkait judi online yang berhasil diblokir pemerintah. Bareskrim akan memanggil pemilik rekening ini untuk membongkar praktik judi online yang marak di Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Mapi, Papua Selatan. Samsat Merauke, Papua Selatan saat ini dibuat repot dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Untuk mengurangi jumlah tunggakan ini, Pemkab Merauke sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk mencari jalan keluar. Salah satunya dengan merubah plat kendaraan bermotor dari PA menjadi PS atau Papua Selatan. Menurut Kayafas, perubahan plat nomor ini agar petugas dapat memantau langsung kendaraan di jalan raya yang belum bayar pajak dan yang sudah bayar. Pertama yang membuat kami dorong dari Pemda, dari pemerintah daerah dorong ke kepolisian, Korlantas untuk merubah dari DS ke PA itu kami lakukan dengan maksud untuk meminimalisir, mengurangi tunggakan ini. Dengan begitu kan akan ketahuan siapa yang masih pakai DS. Kalau yang masih pakai DS berarti itu otomatis dia belum pernah melapor kembali, tidak pernah bayar pajak. Itu yang membuat mendorong kami akhirnya waktu itu merubah. Ini kedua di Papua Selatan dengan adanya DOP ini berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan itu otomatis NRKB Papua Selatan harus berubah jadi PS. PS ini Papua Selatan. Itu tujuan dan maksudnya sama juga ya? Ya sama. Okay. Satu karena DOB, kedua adalah untuk mengurangi tunggakan ini. Kalau di jalan kami lihat masih, misalnya mulai kita start sekarang kan 2024. Nanti 5 tahun ke depan kami lihat di jalan itu kalau bisa di jalan itu sudah PS semua. Orang pakai kendaraan itu sudah PS semua. Kalau ada yang masih pakai PA, masih pakai DS berarti pasti ada sesuatu. Pertama, mungkin orang itu tidak pernah membayar pajak. Itu pertama. Kedua, mungkin dia persyaratannya kurang. Mungkin dia beli kendaraan itu kendaraan bodong kah, tidak memiliki PPKB. Kan mau balik nama atau merubah itu harus punya PPKB. Sementara untuk sepeda motor, plat PS yang baru akan berwarna putih. Dan untuk kendaraan roda 4 atau mobil tetap menggunakan plat berwarna hitam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrian kendaraan bermotor kembali terlihat di sejumlah SPBU di Merauke. Seperti di SPBU Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan. Antrian kendaraan roda 4 terlihat hingga keluar SPBU di sepanjang jalan Ahmad Yani, Merauke. Sebagian besar kendaraan di SPBU ini membeli BBM jenis Pertalite karena harganya lebih murah dibanding Pertamax yang harganya berkisar Rp14.000 per liter. Menurut pengelola SPBU, jika Pertamina mendroping Pertalite, maka kendaraan berebut masuk ke SPBU. Bagi pemilik kendaraan yang tidak bisa masuk, terpaksa menunggu di sepanjang jalan Ahmad Yani sambil berharap cemas kehabisan bahan bakar bersubsidi. Yang sebenarnya kesadaran dari pembelinya itu sebenarnya dia pakai Pertamax atau dia dialihkan ke Pertalite. Kalau dilihat dari ini banyak pelanggan lebih mengambil ke Pertalite. Pertalite karena memang murah ya. Tapi tapi karena peruntukannya kan umpamanya dia tidak dibolehkan menggunakan ke Pertalite yang bersubsidi kan harusnya pakai Pertamax. Seperti itu juga ditemukan di SPBU Anda. Kalau itu kita ada temukan. Selama sepekan ini, antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Merauke kembali terjadi. Selain Pertalite, BBM jadi solar juga pasokannya tidak banyak sehingga truk harus mengantre panjang. Pemandangan seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodim 1701 Jayapura menggelar latihan gladi Posko 1 dalam rangka operasi penanggulangan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Aula Kodim 1701 Jayapura. Latihan melibatkan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jayapura dan BPBD Kota Jayapura. Dalam latihan diskenariokan terjadi gempa bumi berkekuatan 8,7 skala Richter di kedalaman kurang lebih dari 30 km dan berpotensi tsunami hingga setinggi puluhan meter di wilayah Jayapura. Dan Rem 172 Brigjen Dedi Hardono mengatakan latihan ini merupakan salah satu metode untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan prajurit TNI dalam mengatasi bencana. Dalam pelaksanaan latihan Posko 1 ini, Kodim 1701 Jayapura kali ini akan diterapkan sebagai tugas pokok TNI dengan kegiatan operasi militer selain perang, khususnya dalam tugas bantuan kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam. Dengan demikian diharapkan
nantinya unsur komando dan staf Kodim akan mampu menangani permasalahan yang berkaitan dengan operasi militer selain perang, khususnya manajemen penanggulangan bencana alam dengan berpola pada strategi pemetaan permasalahan. Perlu dipahami pula bahwa tujuan dasar latihan Pospos 1 ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan prosedur hubungan kerja komandan dan staf dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kodal operasi untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi di wilayah Kodim 1701. Hal terpenting juga adalah bagaimana membangun koordinasi yang baik dengan aparat terkait untuk mengatasi bencana alam dan gejolak sosial yang dapat timbul sewaktu-waktu. Menurut data BMKG Jayapura, Kota Jayapura, Papua merupakan daerah rawan terhadap gempa bumi dan tsunami karena garis pantai wilayah timur Indonesia menghadap zona tumbukan lempeng antara Indonesia Australia. Tahun 2011, Pantai Holtekam Jayapura terdampak tsunami yang terjadi di Jepang sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menyambut ulang tahun ke-78 Bayangkara, Polda Papua menyalurkan bantuan 8.000 paket sembako bagi masyarakat di bumi Cendrawasih. Paket bantuan terdiri dari beras, tepung terigu, minyak goreng, mie instan, dan telur yang diberikan serentak ke 27 Polres. Warga berterima kasih karena bantuan sosial itu sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya berterima kasih kepada Kapolri dapat meluangkan waktu untuk kami, ibu-ibu janda, bapak-bapak juga yang kami tidak mampu atau kami memang keadaannya sudah begini. Dorongan atau bantuan ini mungkin saya mengucapkan terima kasih karena untuk menyambung hidup hari-hariku yang ke depan juga memang saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang jadi target untuk dibantu adalah nelayan, kemudian ada TKBM itu apa? Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 ini bukan hanya menjadi momen perayaan saja, namun melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat selalu merasa dekat dengan kami, dengan Polri, dan tidak ragu untuk menyampaikan keluhan dan masukan bagi kami. Gitu ya, Bapak Ibu yang nanti tolong sampaikan ke saudara-saudaranya yang lain, tetangganya, harapan dari Polda Papua dengan adanya komunikasi, saling silaturahmi dan Polda memberikan sedikit kelebihan kita kepada masyarakat. Kita berharap masyarakat punya keluhan sampaikan ke kita supaya kita sama-sama, terutama Polri, bisa ikut menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Wakapolda Papua berharap baksos ini bisa meringankan beban dan turut menjaga kesejahteraan warga. Selain itu, baksos ini juga mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat, khususnya menghadapi Pilkada 2024. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.